ta'ala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah modal yang Allah berikan kepada seluruh manusia, terutama orang-orang yang beriman, khususnya penuntut ilmu. Penuntut ilmu, hartanya yang paling besar, modalnya adalah waktu. Kehilangan waktu, maka kehilangan sesuatu yang tidak akan kembali selama-lamanya. Makanya kehilangan harta lebih enteng, lebih remeh daripada kehilangan waktu. Kehilangan 1 juta hari ini, besok, lusa, atau akan datang, kita akan mendapatkan 1 juta yang sama, atau mungkin 2 juta, atau mungkin lebih dari itu. Tapi kehilangan waktu hari ini, saat ini, hari Jumat, mendengarkan khutbah misalnya, maka akan hilang selama-lamanya. Waktu ini tidak akan pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Maka kehilangan harta atau uang itu lebih enteng daripada kehilangan waktu, terutama bagi penuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Seperti orang yang menganggap dirinya bebas sebebas-bebasnya. Demi Allah bahwa kebebasan yang kita inginkan adalah sesuatu yang mustahil. Tidak ada orang, bahkan di negara yang bebas sekalipun, merasakan kebebasan. Karena kebebasan secara mutlak itu tidak ada. Dan sesuatu yang mustahil. Mungkin kita mengatakan bahwa saya orangnya adalah orang yang tidak terikat dengan apapun. Saya bebas, 24 jam saya miliki. Betul. Tapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Tidak ada kebebasan. Kita harus tunduk atau tidak tunduk. Kita harus mendengarkan perintah dan taat, atau kita lalai bermaksiat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan main-main, tidak ada tujuannya, tidak ada manfaatnya, tidak ada maksudnya, hanya seperti itu, bebas sebebas-bebasnya? Wa annakum ilaina la turja'un, kemudian kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah menciptakan kita ada tujuannya, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, apalagi bagi orang-orang yang beriman. Waktu diungkapkan oleh semua orang. Sebagian mengatakan, orang yang mengejar dunia mengatakan waktu adalah uang.
Waktu adalah uang. Orang Arab mengatakan al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Jika bukan engkau yang memenggalnya, maka engkaulah yang akan dipenggal oleh waktu. Tapi orang yang beriman, al-waktu huwal haya. Waktu adalah kehidupan. Waktu adalah surga atau neraka. Waktu adalah kesempatan yang akan mendekatkan kita kepada Allah, memasukkan kita ke dalam surga, ataukah waktu yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Orang beriman, waktu, surga atau neraka. Sebab semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Apa yang diberikan akan dipertanggungjawabkan. Kekayaan dipertanggungjawabkan. Kemiskinan dipertanggungjawabkan. Jabatan dipertanggungjawabkan. Ilmu dipertanggungjawabkan. Umur dipertanggungjawabkan. Keluasan rezeki dipertanggungjawabkan. Kebahagiaan dipertanggungjawabkan. Penderitaan dipertanggungjawabkan. Semua yang Allah berikan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan. Kecantikan pertanggungjawabkan, ketampanan dipertanggungjawabkan, kelengkapan, kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita berupa anggota badan dipertanggungjawabkan, kekurangan juga dipertanggungjawabkan. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan dipertanggungjawabkan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergerak dari tempatnya, sedikit pun tidak akan bergeser. Hingga dia ditanya hatta yus'al, sampai selesai pertanyaan. An umrihi fima afnah. Tentang umur, bagaimana dia melalui umur yang Allah berikan kepadanya. Di mana dia habiskan? Dia habiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau dia habiskan untuk menjauhkan dirinya, menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Wa an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengan ilmunya? Apakah dia amalkan? Apakah dia ajarkan? Atau dia simpan ilmunya sampai dia lupa, kemudian dia mengerjakan pekerjaan yang lain? Semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasaba, dari mana dia dapatkan harta tersebut? Wa fima anfaqah, dan di mana dia nafkahkan, belanjakan, dikemanakan harta yang Allah berikan kepadanya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an jismihi, tentang jasad yang Allah berikan kepadanya. Fima ablah, pada apakah dia menggunakan jasadnya tersebut? Kesehatan, kebugaran yang Allah berikan, apakah dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya? Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang Allah berikan, bagaimanapun panjangnya dan bagaimanapun pendeknya, tidak akan pernah lepas dari pertanggungjawaban. Maka waktu adalah pertanggungjawaban yang sangat besar. Apakah waktu itu adalah detik-detik yang akan mendekatkan kita ke surga, atau detik-detik yang terkumpul yang kemudian menjerumuskan kita ke dalam neraka? Menuntut ilmu, waktu adalah sesuatu yang paling penting, adalah modalnya yang paling besar. Dan penyakit penuntut ilmu adalah at-taswif, suka menunda. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Padahal waktu yang dia lalui
adalah sesuatu yang tidak akan pernah berulang sampai hari kiamat. Dan semua waktu ini yang kita lewati, semua umur yang Allah berikan kepada kita akan ditimbang nanti di hari kemudian. Akan ditimbang. Dan timbangan ini adalah sesuatu yang benar, yang hak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal waznu yawma idzinil haq." Mizan, timbangan amal adalah sesuatu yang hak, yang benar, yang pasti akan terjadi, dilakukan pada hari kiamat. Faman thaqulat mawazinu, siapa yang berat timbangan kebaikannya, dari umur yang Allah berikan lebih banyak dia gunakan kepada yang baik. Faulaika humul muflihun. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinu, sebaliknya siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Itulah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Santai, menghabiskan waktu duduk bercerita tanpa manfaat, di kafe ngobrol tidak ada gunanya, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Ingat bahwa yang akan ditulis itu bukan hanya amal dan maksiat, tapi kelalaian masuk maksiat. Lalai dari mengingat Allah masuk maksiat. Sebab akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bersumpah dengan waktu dalam Al-Qur'an, selalu mengaitkan dengan kerugian yang sangat besar. Allah mengatakan wal asr, dan Allah banyak bersumpah dengan waktu di dalam Al-Qur'an. Demi masa atau demi waktu asar, wal laili demi malam, wal fajri demi waktu fajar. Banyak bersumpah dengan nama waktu. Wal asr demi masa. Innal insana lafi khusr, bahwa manusia pasti merugi. Waktu yang diberikan pasti manusia itu akan rugi memanfaatkan waktu tersebut dalam menggunakannya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, lurus akidahnya, tidak menduakan Allah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa amilus salihat, serta mengenal kebaikan, menuntut ilmu dan mengamalkan. Illalladzina amanu wa amilus salihat, itu untuk dirinya. Kalaupun dia harus bermuamalah, bertemu dengan orang lain, yang dia lakukan adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Maka dia saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menguatkan bahwa betul-betul akan ada timbangan. Apakah timbangan kebaikan yang akan memasukkan kita ke surga, ataukah timbangan keburukan yang lebih berat yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Fa amma man thaqulat mawazinuh, orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka benar-benar dia akan berada dalam kehidupan yang tentram, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuh, orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti lebih banyak waktunya dihabiskan untuk maksiat, untuk kelalaian, untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Fa amma man khaffat, yang ringan timbangan, sedikit timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Kata Allah, ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yaitu api yang sangat panas. Waktu yang kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, yang remeh, yang ringan, ternyata detiknya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyakit yang menyebabkan orang sering membuang-buang waktu adalah at-taswif, suka menunda-nunda kebaikan. Harusnya dia lakukan hari ini, dia tunda. Harusnya dia lakukan saat ini, dia tunda. Padahal hari esok adalah sesuatu yang kita tidak ketahui. Apakah kita ada pada saat itu? Apakah kita masih mampu melakukannya ataukah tidak? Kisah yang nyata dibawakan oleh Syekh Muhammad Hassan Hafizahullah. Beliau pernah berkunjung ke Amerika, sebuah markas berkumpul orang Islam, terutama orang-orang Mesir di situ. Kemudian diceritakan bahwa ada seorang yang kaya raya, memiliki usaha yang sangat besar di sana. Tapi dia tidak pernah bergabung dengan umat Islam, tidak pernah salat, tidak mementingkan tentang urusan agamanya. Yang dia pentingkan adalah dunia. Maka dikatakan kepada Syekh, engkau sangat diharapkan untuk menemuinya, menyampaikan nasihat kepadanya. Maka Syekh datang bertemu dengan orang tersebut, disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis, diingatkan tentang Allah, semuanya tentang agama diingatkan. Tapi tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Kemudian dia mengatakan, tidak perlu repot-repot ya Syekh. Saya sudah ada rencana bahwa ketika umur saya sudah sekian, sudah tua, saya akan pulang ke Mesir, saya akan kembali ke kampung, saya akan membangun masjid, dan saya akan tinggal di dalam masjid sampai ajal menjemput. Itu yang akan saya lakukan. Kata Syekh, baik, kalau begitu ambil kertas, tulis bahwa umur sekian, rencana saya seperti ini dan seperti ini. Kemudian pastikan bahwa perjanjian tersebut ditandatangani oleh malakul maut, bahwa dia tidak akan datang menjemputmu sampai engkau tua, sampai engkau membangun masjid, sampai engkau beribadah di akhir hayatmu, dan tidak ada yang pernah membuat perjanjian dengan malakul maut, siapapun itu. Apabila telah datang ajal, tidak akan ditunda sedikit pun dan tidak akan dimajukan sedikit pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan di sisa-sisa waktu keberkahan, manfaat, dan kita senantiasa mengarahkan kepada detik-detik yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai detik-detik yang menggugurkan dosa-dosa kita dengan waktu-waktu yang telah kita lewatkan berupa kelalaian dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.